Power bracket. Alright, jadi ya kita akan melihat bagaimana pertemuan antara Rookie of the Season, kalau kata Kairi, lawan First Team Jungler. Yap. Seru ya? Oke. Tapi mari kita lihat ya teman-teman ya, seperti apa lagi pertempuran yang akan mereka lakukan karena antara Sweep di tempat yang berbeda. Coba lihat Sans begitu agresif, tapi untungnya boy masih siap untuk bisa memberikan perlindungannya terhadap Baloiski. Dan bayangkan kan dikasih hero-hero yang sangat-sangat Oh my god, dan begitu agresif, hampir saja Kiboy. wah, kalau ngelihat Keyboy Suns dari kemarin mereka online banget sih. Yap. Mereka terlihat mode playoff kah? Ataukah memang ini unik dengan yang kita kenal sebagai Forfeit Champions ya? Tapi untuk ngelihat dari Settlement Emblem juga, gimana nggak agresif? Lihat Onyx bawa 4 trial bahkan di sana. Hanya dengan ada Puya Soft Together aja nih yang cukup berbeda juga nih untuk Savero, lebih memanfaatkan kembali penggunaan untuk battle spell resource-nya. Yap, dari tempat Fire, berbeda tuh, coba lihat tuh. Hey, Kiboy masuk terlalu dalam dan Kiboy masuk terlalu dalam, lalu dimasak. itu dia. Terlalu banyak sisi kecil tapi yang berkelanjutan. Sampai akhirnya Keyboy juga nggak bisa bergerak lagi. Kombinasi antara Baloiski dan juga Make It kali ini. Wah, Sans sekarang yang menjadi korban kah? Tidak. Untungnya Sans masih bisa pergi. Alright. Ini menjadi ajang pembuktian untuk Geek Fam juga ya. Bagaimana Make It dan juga Kenziski sebagai rookie bagi Geek Fam itu sendiri mengecap panggung playoff. Akankah ada sedikit demam panggung untuk mereka? Tapi sejauh ini kita ngeliat masih fine-fine aja nih, Pak. Masih fine-fine aja. Iya. Semuanya masih di dalam garis yang baik. Semuanya masih melewati garis katulistiwa. Oh, sepertinya ya. Mau garis takdir ya. Waduh, garis takdir. Oke. Tapi mereka pun sudah mulai berkumpul ya di area Desert Hall yang pertama. Namun coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Baloiski. Terjebak sendirian. Baloiski pun menjadi satu korban pertama di dalam pertempuran di area Desert Hall itu sendiri. Tapi untuknya Baloiski berhasil langsung membebaskan keadaan. Tidak ada romer untuk masing-masing tim. Tapi Abuaya menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Di mana turtle-nya pun belum menjadi milik siapapun. Dan Gops akankah dihajar lagi? Tapi Gops memiliki sedikit HP saja. Kairi hanya ada satu bar di dalam tubuhnya. Baloiski mencoba untuk bisa masuk lagi, tapi Gops di tempat yang berbeda menjadi korban dan turtle milik Kairi. Dan seketika keunggulan banyak banget bisa diamankan oleh Onyx. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin turtle-nya juga. Sehingga Battle of Tank Jungler masih dimenangkan oleh satu hero keramat buat Kairi. Yap. Baxia. Baxia. Kemarin dia ngomong, jangan panggil gue King of Jungler, panggil Jadi? gue King of Baxia. Buset deh, King of Baxia dan Talent Prediction 40? bersama dengan Radit. Baik, tapi 3-2 berarti ya. Ini bakal Iya. menjadi race yang cukup panjang dan bahkan ini nggak ada 3-0 sama sekali loh dari Nggak ada. Talent Prediction. Karena kan mereka juga ya tahu lah bagaimana track record dari kedua tim ini ya. Dibilang ada cheese pick, dua-duanya punya. Benar. Dibilang ada strategi mengejutkan, dua-duanya punya. Iya, apalagi juga dari Geek Fam kan suka banget nge-download game 1 biasanya Betul, ya. game satu di download dulu, game kedua malah wah ini blue screen mereka. Wah enggak ya. Tapi yang berbeda juga ini adalah Best of Five, oh. Yep, itu dia ada sebuah pergerakan dilakukan oleh Baloiski. Semuanya mulai berkumpul di area mid, tapi belum ada korban sejauh ini. Tapi Kiboy berusaha untuk bisa kabur yang tersebut. Belum ada korban. Belum ada korban ya setelah adanya shortcut yang dibuka juga, oh. Yep, tapi Savero, hampir saja Savero. Satu weakness point lagi, masih dikejar. Satu hit, dan terbukalah sudah. Savero masih mencoba untuk bisa mengeluarkan lagi karena cross bomb tank, tapi terlalu jauh. Kalian tidak usah cari bandar untuk bongkar, karena di sini Yap, ada sedikit mungkin keraguan-keraguan juga dari Savero ya. Maju gak nih? Dan akhirnya masih ada satu buah Chrono Dash dari Kenziski untuk menjauhkan lagi jangkauan atas crossbow tank yang terbuka dari Savero. Dan kalau melihat dari Onyx itu sendiri ya, ini defuse stick ternyata. Yep, di tempat yang lain nih, kopsnya. Bentar, Buset deh. ini Kiboy 7 kali penggunaan badak, 7-7-nya win. 7-7-nya win. Walah. Apakah yang ke-8 ini akan tetap win? Atau malah akan lead? Iya, atau pecah ya dari win streaknya juga untuk 7 kali beruntun ya untuk bagian anak badak di tangan dari Kiboy. Kalau kita ngeliat performanya kemarin juga banyak banget momen-momen yang diciptakan. Walaupun sekarang follow up damage-nya ini agak sedikit berbeda, bukan burst, Ya. tapi lebih ke damage per second juga. Dan mereka harus bisa memanfaatkan serangan kejut dengan adanya shortcut yang dimiliki oleh Baloiski. Yap, Baloiski. Mhm. Sudah menampakkan wujudnya, coba lihat tuh. Aku ngecam di sini loh. Keluar, barusan kaki kanannya keluar tuh. Intip ya. Ngintip loh dia. Ayo kubel up. Waduh, Kenzinski diusir jauh banget. Tapi sekarang coba lihat. Dua player dari Geek. Mereka terusir dengan sangat-sangat cepat. Dan Lutfi beserta dengan Sans akan masuk lewat pintu yang berbeda nih. Yap. Dan harusnya kita lihat bagaimana Kotes akan dipaksa kan? Yap, tidak bisa Ul. Dan sekarang coba lihat baik Kick untuk masih bisa pergi. Tapi di tempat yang berbeda telah terjadi sebuah
sudah dibalut tadi. Satu hal yang begitu baik dilakukan oleh Abu. Semuanya terhisap, semuanya berkumpul dalam satu titik. Tapi Kairi, sekali lagi yang tersisa. Bisakah Kairi bertahan? Tapi Kairinya masih berusaha untuk bisa kabur dari arah tersebut. Kairinya pun masih berhasil selamat sejauh ini. Baloiski sedang di terakhir. Swallow Pad membuat Baloiski pun tumbang. Yap, hanya mengandalkan basic attack dari Savero untuk akhirnya menyicil juga keberadaan pemain-pemain dari Geeks. Dan target dari Gops itu udah bagus banget. Sehingga memang tadi Kairi yang terpegang, tapi banyaknya damage yang akhirnya bisa diterima juga bagi sosok tank ini masih membuat dari Kairinya selamat. Dan secara perolehan dari poin kill yang terjadi atas kekeosan barusan, ini gak banyak loh pertukarannya. Dan keuntungan masih bisa dipegang oleh Onyx juga semenjak tackle kedua jatuh ke tangan dari mereka. Ya, Dan ini ada 2000 loh perbedaan dari One. Hey, Traction Pulse-nya tadi connect. Dan sekarang Kairinya coba untuk bisa maju ke arah depan. Untuknya masih bisa kabur. untungnya ya, Make It masih punya durability yang cukup tinggi juga. Tapi masalahnya ini udah mulai harus waspada karena Glowing One juga menjadi item priority untuk Suns tadi. Ini akan memotong amat sangat efek lifesteal yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Jadi saling memotong aja oleh. Iya, ini baru selesai nih. Hey, ada sebuah pergerakan tadi yang dilakukan oleh Baloiski tapi belum berhasil. Tapi mendadak Aboy yang masuk untung saja padahal ada Kiboy tepat di depan dari Aboy. Wah, ini agak sedikit ragu-ragu. Traction Pulse-nya connect dan selesai lo sudah. Baloiski hanya menjadi notifikasi. Wait, ini harusnya ada hybrid tuh untuk iya bener aja item kedua untuk Suns. Makanya tadi dia hadir sebagai eksekutor. Karena ada sedikit keraguan-raguan dari Geek Fam tadi di saat ada flicker dibuka shortcutnya. Dan akhirnya yang masuk cuma Aboy dan di situ udah ada ancang-ancang dari Fitzpatrick Kiboy. Yap, kuda dari Kiboy tadi sudah terbentuk loh itu. Iya benar-benar. Udah siap nih, ini pukulan gimana? 1000 bayangan. Wah, udah siap. Udah siap ya dan Udah ready. ini bakal bahaya sih kalau Onyx juga bisa dapetin lagi turtle ketiga ya. Ini bakal semakin snowball dan akhirnya gak akan dibiarkan oleh Make It. Traction Pulse yang langsung dikeluarkan, tapi coba lihat di tempat yang berbeda. Ada Aboy yang langsung terjebak di dalam sebuah dindingnya. Sekarang Aboy yang langsung menggila dengan cepat. Namun untuk sekarang, ada beberapa player langsung dikejar saja oleh beberapa player yang memiliki dolar itu shutdown pun tercipta dan sekarang Make It. Hanya tinggal nama saja Fredrin harus menunggu respawn time-nya. Yup, oke, tapi Luffy bener-bener ngezoning. Tapi Geek Fam, mereka mencoba untuk pasang kontes. Yap. Dan emang dapat turtle-nya, gak ada perfect turtle untuk Onyx, tapi Make It-nya hilang. Savero, ada Baloiski tepat di belakangnya dan sekarang mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Savero, tapi Savero gagal untuk bisa menyelamatkan diri, tapi Kenzinski-nya pun dalam keadaan yang sangat tidak baik dan Cici-nya berusaha untuk bisa masuk ke arah dalam untuk bisa mendapatkan arah Kenzinski. Hanya saja sekarang tapi Mekis yang berjuang sendirian malah terkapung ditembakin. Baloiski-nya menjadi korban Lutfi-nya. Berusaha untuk bisa mendapatkan arah Gop. Ditabrakin lagi, belum ada korban jadi dan sekarang Mekis menjadi bulat-bulatan masa. Dan Gop berusaha untuk bisa ngebantu, tidak bisa. Yes, dan Lutfi-nya juga berkorban untuk menarik perhatian dari Kenzinski sehingga tidak ada penyelamatan yang bisa dilakukan untuk membuat dari Make It-nya pun bisa bertahan. Dan akhirnya Onyx mereka menjalankan ini dia sebuah keuntungan, mereka bisa simpan jangka panjang dengan adanya 2 DPS yang mereka miliki sebagai damage dealer-nya. Banget ya. Iya. Masalahnya posisi Suns ini loh. Suns kalau udah, ya mungkin beberapa player juga kalau emang udah ada badan di depan, positioning mereka akan enak di belakang gitu loh. Benar. Tapi Suns kayak punya satu hal lagi gitu loh. Posisinya aman banget, enak banget. Ayo siapa lagi? Dan satu kata, Apa itu? tenang. Tenang. Tenang banget ya tadi kena cucuk-cucuk Fredrin, dia masih bisa anti-grab untuk mundur juga. Iya. Oke, dan mungkin item ketiga untuk Suns ini bakal bergerak ke arah satu buah blok. Sementara Kenzinski masih struggle ya, Holy Crystal mungkin akan menjadi sebuah pilihan juga untuk bisa bagaimana membuat dari Kairi ini juga akan semakin bisa ditembus dengan radiant armor yang di dalam tubuhnya. Ini ya, Kenzinski ada di bagian atas. Mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena objektif yang dimiliki oleh Onyx ya. Satu persatu mereka usahain untuk ditumbangin loh. Dan kayak, oke, pertukaran terjadi Luffy. Yap, di tempat yang berbeda. Luffy akan menjadi korban di dalam pertempuran ini karena sekarang Vengeance yang udah diaktifkan dan mereka masih berkumpul di dalam satu. Inner Tower yang dimiliki oleh Onyx. Sekarang waktunya untuk pembalasan di mana Onyx pun udah hadir untuk bisa membalaskan apapun itu dari Kenzinski. Langsung dikepung. Ada Suns yang menjadi Kang Sandwich di area tersebut. Coba lihat Suns coba ditembakin Kenzinski satu yang terakhir dan Suns. Gila Suns. Dan walaupun memang in the end Gops berhasil untuk bisa men-shutdown Suns-nya, tapi lihat bagaimana dia bisa mendapatkan sebuah poin kill. Trade yang begitu mahal. Apa yang ingin dilakukan oleh Geek Fam untuk langsung mentarget ke arah Luffy Yap. sebagai hero zoning, ternyata akhirnya nggak membuat itu menjadi keuntungan untuk Geek. Oke,
dan Gops berusaha untuk bisa mengganggu ya. Perhatian cari Onyx. Hanya saja sekarang Baloiski sudah hadir, sudah membuka portalnya. Akankah teman-temannya hadir tapi sedikit terlambat. Gimana sekarang Aboy dan Kensiski pun sudah mulai hadir. Di mana dengan ada satu zaman pun sudah dibuka, tapi ternyata mereka masih belum menemukan momentumnya. Hanya menghilangkan satu persatu membernya. Ya walaupun memang Lutfi yang coba untuk memegang ke arah Kenziski ya. Intinya dia harus tumbang. Jadi Sapero hati-hati. Oke, ada efek paut tadi. Sapero bisa mundur. Sementara sekarang Aboy, Kensiski, mereka sudah mulai berkumpul. Alright. Dan Wah. King. Wah. Sans tadi langsung flicker ke depan, Ul. Itu langsung ngebegal. Pergerakan Kensiski, ayo mau kemana, mau kemana. Gua ada di depan lu, ini jalan pulang lu kan. Tapi memang tipikal gameplaynya kayak gitu gak sih? Mid laner yang zoning, mid laner yang ngasih gate, yang bahkan memancing juga. Tapi ya, jika mereka punya kekuatan tersendiri dengan adanya sosok Baloiski ini dengan shortcutnya juga. Ini pemikiran jenis apa Sans kayak gitu tadi ya? Pede ame gitu loh. Kaget ya. Kaget kita. Ya, gila. Dan sekarang mereka mulai berkumpul lagi dari Lord. Ada Matrix dengan level 13-nya. Namun Sapero gak cukup SP di dalam tubuhnya. Akankah Sapero masih sempat dan tidak bisa. Sapero berhasil langsung diamankan. Dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Matrix. Akankah mereka bisa pulang? Tapi ternyata Aboy malah langsung dihilangkan. Dan Matrixnya masih berusaha mengamankan lagi karena diri. Tapi ada Lutfi di ada belakang. Dan masih sempat masuk portal. Hanya saja Kensiski-nya terjebak. Kensiski bisa pulang kah? Dan mereka bersatu bisa mendapatkan lagi karena satu player. Hanya saja Onyx. Mereka masih sempat untuk mengamankan posisinya. Ya karena yang hilang ini 2 damage dealer dari Onyx ya. Mereka coba untuk balikin keadaan tapi pastinya mereka sangat minim. Tapi make it. Yap, dan Mekic pun mulai maju ke arah depan. Dan Kensiski satu yang terakhirnya. Kensiski! Wow. Kensiski berhasil mendapatkan 1 poin kill. Itu dia rookie yang tidak kenal gentar mentalitas yang dibangun oleh Geek Fam. Ini luar biasa loh. Dan bahkan Kenziski cukup tenang dengan menghasilkan 7 poin kill dan 1 poin death aja. Yap, dan sekarang portalnya pun sudah dikeluarkan kembali. Mereka pun sudah mulai berkumpul di depan area besar yang dimiliki oleh Onyx. Ada satu yang terakhirnya, Lutfi bisa bertahan. Tapi ternyata untuk Kairinya malah tertinggal. Kairi menjadi korban untuk kali ini. Hanya saja crossbow tank sudah dikeluarkan oleh Sapero. Tapi di bagian bawah dicangkupkan mereka untuk bisa menumpangkan ke arah Sapero. Tapi setidaknya Sapero. Yes, akhirnya ya Battle of the Rookies. Ini sangat-sangat terlihat dan Sapero langsung target karena Kenziski yang tidak memiliki Purify untuk bisa menetralisir adanya weakness point yang akhirnya terpecahkan juga. Targeting yang begitu baik tapi ini sebuah angin segar untuk Geek Fam. Mereka udah bisa mempersempit lagi ketertinggalannya tapi ada game fact. Selama MPL ID season 15, Badang menjadi most pick hero kedua bagi Kiboy dengan 7 kali pick dan 100%. Itu yang aku notice Yap. tadi dari awal. Apakah ini permainan ke-8-nya? Pecah. Pecah atau tidak? Kalau keadaannya sekarang ya masih imbang soalnya apalagi Ikan bisa dikatakan sedang unggul dari segi turretnya tapi Widih, ini ada BZTV. nah, PLID Extremer kalian bisa langsung hampiri ya official streamer PLID di channelnya juga kalian bisa support Itu silver play buttonnya dibangunin, suruh nonton juga. Tiduran. dipajang kali ya ditempel kali oke tapi untuk Geek mereka dalam keadaan yang cukup baik sekarang mereka sudah mempersempit lagi depth-nya juga dari segi turret juga mereka unggul apalagi dari team fight itu yang penting banget Kenziski ini damage-nya udah mulai gak bisa ketahan dan apalagi serangan wujud yang bisa dibawakan dengan adanya Baloiski malah ada satu buah fitting time itu yang bakal bahaya untuk Baloiski bisa memanfaatkan power shortcut untuk ngasih serangan dadakan nantinya. Oke, dan sekarang Mekic dan Kops jadi orang yang sangat tebal ini, menjadi orang terdepan harusnya. Terus-terusan menjadi satu benteng yang dilakukan dari tadi oleh ya sejauh ini masih berhasil loh. Yap. Wah, Wah, ini Mekic sudah ini punya dia. winter lagi nih nantinya kalau crossbow home tank dipecahkannya ke arah Mekic ini bakal gak akan bisa ngerembet lagi ke arah damage dealer yang lainnya Ya, juga. ngancurin momentum banget. Bener. Gimana rasanya Wan kalau ketemu winter pak? Bete. Bete ya. Bete. Oke, dan secara kalau kita ngelihat ya kan mereka berani untuk langsung loh Ya. ke arah dari lore-nya. Dan Meiki sekarang unggul dari level loh. Memang sedikit lagi untuk Kairi juga level 15. Tapi setidaknya apabila ini bisa dilakukan secepat mungkin dan Kairi masih level 14 ya poin retribution harusnya masih menang dari Meiki loh. Benar. Oke, tapi Onyx juga mereka nggak akan tinggal diam ya. Dia Ya. akan membiarkan lore-nya ditarik ulur secara suka-suka oleh Geek Fam. Kita Mereka kok. udah mulai beramai-ramai juga di situ. Oke, Kairi mulai bergerak, Kairi mulai memutar. Akankah Kairi mau melakukan sebuah pertempuran? Tapi barusan ada portal yang memang sudah dilakukan dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu play dari Onyx tapi malah
Baloiski-nya langsung hilang dengan sangat cepat. Dan sekarang Kairia terjebak. Kairia bisakah dia bertahankan apa yang retribution dari dalam tubuhnya? Dan tidak ada poin retribution. Winter ada di dalam tubuh dari Mekit, tapi Mekit pun sudah langsung menghilang nama yang tersebut. Di tempat yang berbeda, Crossbow langsung dikeluarkan pula. Tapi Sapphire sudah ditubuh di bagian bawah dan itu dia. Ada satu yang terakhirnya. Synchro Vision begitu baik bakal Crowdon dan sudah begitu menyakitkan dan lebih. Di tempat yang berbeda memakan korban pula dan untuk sekarang coba lihat Gopsnya berjuang sendirian. Gopsnya masih menjadi satu beban di atas pundak dari Kiboy tapi tidak akan bisa. Winter sudah dikeluarkan pula dan terwipe out lah sudah. Di wipe out sudah. Onyx menjalankan job desk-nya dengan cukup baik. Ada Luti yang benar-benar ngezoning sampai belakang. Gops juga melakukan hal yang sama. Pegangin ke arah Kairinya. Yap. Tapi masalahnya kali ini awareness yang dimiliki oleh Onyx dengan angle dari Baloi yang sudah terprediksi. Ini membuat shortcutnya jadi Yap. belum jadi momentum gitu untuk King. Betul. Ini kayak ada satu strategi baru lagi nih ya. Dari Luffy itu dia ngezoning sampai GH tadi tuh. Sampai belakang ulti itu GH itu. Sama-sama di Jakbar lagi berdua. Deket. Ayo saya anterin, ayo. Tapi ya, Lord sekarang bisa didapatkan juga oleh Onyx walaupun mereka kehilangan satu buah base turret karena top lane. Di sini menjadi sebuah kerugian tersendiri juga untuk Onyx. Yap. Karena ya mereka harus memaintain untuk bagaimana lane jauhnya ini bisa makanya terkontrol. Karena masalahnya Onyx kemarin udah kena sakit hati, sakit dada dengan adanya split push. Sakit dada. Kita sulit. Tak bisa dilanjut lah. Oke, tapi ya memang Lordnya akan di slow dulu ya. Akan ditahan dulu sembari menunggu lane bawahnya juga berjalan. Yap. Tapi kayaknya agak sedikit terlambat nih lane bawahnya. Sehingga hanya ada 2 lane aja. Oke, Lord masuk lewat tengah. Sementara player Onyx sudah berkumpul di atas. Akankah mereka bisa langsung menabrakkan timnya dan juga menambah kemenangan di area yang pertama ataupun di area kedua ini? Dan Gops hampir saja. Tapi make it. Ada 2 weakness point lagi di dalam tubuhnya yang bisa dibuka oleh Sapphire. Tapi Lord sudah mulai masuk ke bagian dalam. Dan mereka meninggalkan saja Lord tersebut. Nah, ini bahaya banget sih. Kayaknya Geek Fam benar-benar harus bisa mentarget bagaimana Sans ini dipegangin. Karena dia free banget, dia udah punya concentrated, dia bakal sangat-sangat sustain di dalam sebuah team fight Yap, nantinya. dia bakal enak banget untuk bisa memberikan damage-nya. Tapi Mekins gak bakal bisa lama lagi untuk menahan. Bagaimana damage yang bisa dihasilkan oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan sejauh ini ada crossbow tank yang bisa dibuka dari Mekins. Tapi untungnya Mekins masih dalam posisi aman. Yap, dan sejauh ini kita juga belum melihat dari IMQ yang maksimal ya. Bisa dimanfaatkan juga oleh Aboy. Dari tadi tuh kayak traction full saja yang diambil kan. Ya, oke. Rizky udah full item sekarang. Tinggal gimana caranya kasih space untuk Rizky bisa delivering damage. Hanya Gops tadi yang ada di dalam satu pusaran angin yang begitu berbahaya. Tapi Baloiski dikejar di tempat yang berbeda. Kiboy mencoba untuk bisa mendapatkan karena Baloiski. Dan sekarang Baloiski-nya hehe, ada portal yang dibuka tapi momentumnya hilang. Terlalu berbahaya apabila mereka memaksakan. Ya, stand itu 2 resource yang cukup mahal ya. Flicker shortcut yang dibuka oleh Baloiski di mana akhirnya Onyx sudah mulai bisa memprediksi dan juga mengetahui mana angle-angle yang biasanya digunakan oleh Baloiski itu sendiri. Yap. Ya kan, walaupun tadi sampai ada konsil yang akhirnya kali ini mereka harus bertahan dulu. Dengan hancurnya 3 base turret ini bakal lumayan berbahaya juga untuk mereka. Dan Onyx, mereka sembari menunggu 30 detik lagi Lord yang akan muncul, oke? Dan real time victory rate kali ini 83 tadi 17%. Tapi kan 17% juga ini masih punya chance untuk Geek Fam. Iya, 16% itu juga tetap angka loh. Benar. Itu juga tetap menjadi kesempatan. Betul, even itu 1% ya. Even itu 1%. Iya, itu masih tetap sebuah kesempatan. Dan ya, Sans sekarang sudah mulai didelegasikan juga untuk bisa memegang ke arah satu buah purple buff. Akan menjadi tumpuan damage dealer juga untuk Onyx. Dan Sans. Oke, action pulse-nya connect. Dan Baloiski tertinggal. Baloiski tidak bisa lagi bakal tuh sekarang ada crossbow tank langsung terbuka begitu saja. Tapi Gops yang masih berhasil untuk bisa mengamankan diri hanya saja. Lord pun sudah muncul. Dan mereka respon time dari Baloiski lumayan loh. Ya, dan ternyata Geek Fam juga udah terbaca bagaimana Baloiski memainkan shortcut atau menggunakan chip ini secara front to back. Yap. Gak ada serangan kecil dari belakang kecuali di saat Wah, lagi mereka masih mau maju dong. Coba lihat walaupun mereka berempat tapi mereka masih mencoba untuk bisa memaksakan area. Tapi Sapphire pun bukan dekat sisi langsung berhasil langsung diamankan di mana sekarang Sapphire di bagian belakang. Sapphire mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya hanya mencegah Gops saja dan selesailah sudah terwipe out kali ini. double kill untuk Kiboy. Dan tidak ada Lord yang dimiliki oleh Onyx. Mereka bakal coba one slide push di arah bawah. Tidak butuh Lord, mereka berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Kemenangan untuk Onyx.
menjadi sebuah angin segar untuk membalaskan dendam di season lalu atau hati-hati Onyx.